Untuk itu sebenarnya apresiasi harga minyak masih cukup besar. Bagaimana sebenarnya tren sektor pertambangan yang ada di Indonesia? Kita akan bahas sekarang juga. Halo, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Lucky Bayu Purnomo atau LBP. Hari ini hari Kamis tanggal 26 Maret 2020. Saya akan membahas beberapa topik menarik seputar strategi transaksi pada instrumen keuangan dan investasi, antara lain adalah stock market, forex, kemudian komoditi, indeks, dan banyak lagi, ETF dan sebagainya. Nah, untuk itu sebelum kita masuk pada topik tersebut, kita ngopi dulu. Jangan lupa ngopi. Sarapan dengan kopi hitam, juga roti gandum. Sebelumnya kita ketahui, kalau kita bicara pekan lalu, harga minyak dunia cenderung mengalami pelemahan dan akhirnya berhasil menguji level 21 hingga 20 US dollar per barrel. Nah, dengan demikian tren pergerakan harga minyak tersebut pada dasarnya telah sampai kepada teritori yang relatif rendah. Mengapa demikian? Karena kita ketahui bahwa harga minyak tersebut yang berada di kisaran 21 US dollar per barrel hingga 21 US dollar per barrel itu sama seperti harga minyak di tahun 2007. Nah, untuk itu sebenarnya apresiasi harga minyak masih cukup besar untuk menguat, dan apresiasi pasar masih cukup besar terhadap transaksi pembelian harga minyak, karena harga minyak selain sudah rendah pun juga sudah relatif murah karena harganya sudah berada pada kisaran bottom line. Nah, untuk itu dari persoalan komoditi tersebut kita bisa melihat sebenarnya sektor-sektor mana saja yang menarik untuk dijadikan tujuan transaksi, karena kita ketahui baik itu harga minyak, harga emas, kemudian harga batu bara, kemudian harga timah, harga nikel dan sebagainya itu menjadi salah satu sentimen untuk sektor pertambangan. Dan kita ketahui bahwa mau tidak mau underlying tersebut, harga minyak itu menjadi parameter utama untuk melakukan transaksi. Nah, saya akan masuk kepada topik berikutnya, yaitu kalau tadi kita sudah lihat bagaimanakah reaksi pasar terhadap harga komoditi, maka kita akan melihat lebih lanjut bagaimana sebenarnya tren sektor pertambangan yang ada di Indonesia. Nah, tren sektor pertambangan yang ada di Indonesia pada dasarnya masih memiliki potensi menguat, walaupun kita ketahui dalam 2 pekan terakhir indeks harga saham gabungan harus kita akui juga masih berada pada tren pelemahan, karena akhirnya indeks harga saham gabungan kemarin tanggal 25 Maret 2020 ditutup di bawah angka psikologis di level 4.000 ya, di bawah level 4.000 itu kurang lebih 3.900 dan 3.980. Nah, untuk itu indeks harga saham gabungan yang berada di bawah angka psikologis itu menjelaskan bahwa tren indeks masih minim apresiasi. Untuk itu kita melihat sektor mana saja yang dapat memperoleh sentimen positif karena memiliki underlying. Antara lain adalah harga minyak dunia sebagai sentimen underlying tersebut. Nah, emiten-emiten apa saja pilihannya dalam sektor tersebut? Nah, saya melihat bahwa emiten-emiten yang menjadi pilihan itu emiten-emiten yang atau saham-saham yang ikut serta tercatat dalam anggota LQ45 atau 45 saham terliquid dengan kategori tersebut.
Nah, untuk itu emiten atau saham pilihan antara adalah PTBA, Tambang Batubara Bukit Asam, kemudian Aneka Tambang Antam, kemudian Adaro Energi Adro, kemudian ITMG, Indo Tambang Raya Megah, kemudian satu lagi itu adalah emiten-emiten yang kita lihat masih memiliki peluang menguat, yaitu Pegas, ya, perusahaan gas negara. Nah, untuk price action kita akan bahas sekarang juga, oke? Tapi saya mau ngopi dulu. Ini rotinya roti gandum, pakai mentega, pakai coklat. Kita coba ya. Pasangannya minum kopi. Ini sambil saya buka slide dari emiten-emiten pertambangan tersebut. Oke, kita bahas. Ini adalah pergerakan harga saham Adaro dari akhir tahun 2019 menjelang pembukaan tahun 2020. Kalau kita lihat di sini, Adaro Energi mengalami pelemahan. Nah, pelemahan ini terus dialami Adaro hingga mengalami pelemahan berikutnya. Nah, dengan demikian, kalau kita perhatikan, pelemahan yang terjadi di sini itu telah mengalami reversal atau perbalikan arah. Dengan demikian, ini menjadi sinyal positif untuk kinerja harga saham Adaro yang pada tanggal 25 Maret 2020 itu ditutup di angka 850. Sebelumnya sempat berada di angka 744. Nah, dengan demikian potensial upside untuk Adaro ini ada pada harga 1.200. Untuk itu Adaro cenderung menguat. Dan kalau kita perhatikan bahwa sebenarnya potensi menguatnya Adaro tersebut dapat kita lihat oleh karena indikator parabolic SAR atau SAR, ya, SAR itu SAR, stop and reverse, memberikan sinyal pelemahan itu akan berhenti, stop, dan reverse untuk menuju level 1.200. Dengan demikian Adaro menjadi saham pilihan pertama. Kemudian yang kedua adalah Inco, ya, Vale Indonesia, yang juga mengalami hal yang sama. Kalau kita lihat pelemahan yang terjadi cenderung berakhir karena harga saham Inco kembali menguat pada teritori box ini. Untuk itu Inco memberikan sinyal positif dengan entry point di angka 1.600 dengan target
harga Inco ada di 2.450. Ya, ini Inco. Kemudian berikutnya adalah Tambang Batubara Bukit Asam atau PTBA yang kita lihat justru tidak keluar daripada box dan akhirnya mengalami reversal tepat pada teritori yang terendah. Dengan demikian Adaro cenderung menguat dengan target harga Adaro di level 2.200. Untuk itu Adaro cenderung menguat dari harga 1.500 hingga 1.700 dengan target 2.200. Nah, demikian PTBA, Adaro dan Inco yang menjadi pilihan dari sektor pertambangan. Oke, sampai jumpa pada kesempatan ngopi berikutnya. Jangan lupa ngopi ya, ngobrol, prospek, ekonomi dan investasi. Bersama saya Lucky Bayu Purnomo. Kita ngopi dulu. Makasih.